adik-adik semuanya. Wah, senang sekali ya kakak bisa berjumpa kembali dengan adik-adik semua di ibadah online pada pagi hari ini. Nah, adik-adik sudah siap belum nih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, sebelum itu kakak undang adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu buat kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik kita menyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Jangan lupa pakai gerakannya. Ipong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, lebih semangat lagi ya. Ipong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek.
Terima kasih kalau Engkau sudah memimpin kami dari awal sampai saat ini. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kau yang berkati kami, Kau yang berkati juga kakak yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Kakak berharap kalian semua selalu sehat dan baik-baik saja ya. Adik-adik, semua sudah siap mendengarkan cerita Alkitab pagi ini? Nah, yuk kita mau siapin telinga kita, hati dan mata kita buat sama-sama belajar sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Pengkhotbah 10 ayat yang ke-18, di mana berbunyi, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Adik-adik, dari ayat Mas tadi yang sudah kita baca, dikatakan bahwa kita tidak boleh jadi anak yang malas dan lamban atau yang suka berlambat-lambat ketika mengerjakan sesuatu. Adik-adik, masih ingat gak cerita tentang semut dan belalang? Di mana suatu saat belalang bertemu dengan semut yang sedang membawa biji jagung ke sarangnya. Belalang sedang asik bersantai-santai, sementara si semut sedang sibuk mengumpulkan makanannya untuk dikumpulkan ke dalam sarangnya. Lalu, tibalah saatnya ketika datang musim dingin. Belalang sedih karena dia kelaparan dan tidak mempunyai makanan. Bahkan, untuk keluar pun dia tidak bisa karena terlalu dinginnya. Sementara, di tempat lain, si semut sedang menikmati jagungnya di tengah kehangatan sarangnya. Wah, ya adik-adik, dari cerita ini kita diajarkan untuk tidak menjadi anak yang malas. Namun sebaliknya, Tuhan ingin kita menjadi anak yang rajin ya, baik rajin dalam belajar, rajin menolong orang tua kita, maupun rajin beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, di dalam perikop firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah 10, di situ dikatakan bahwa akibat-akibat kebodohan, di mana salah satunya yang kita baca yaitu di ayat Mas kita minggu ini, di ayat yang ke-18, yaitu karena kemalasan runtuhlah atap, dan karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Nah, di situ dijelaskan banget ya, dimana kalau misalnya seseorang itu malas, seseorang itu berlamban-lamban, maka dia akan mengalami celaka. Adik, tentu kita nggak mau ya seperti itu. Yuk, kita mau berubah ya. Kita mau jadi anak yang rajin, kita mau jadi anak yang berhasil dan sukses. Sehingga lewat hidup kita juga boleh menjadi berkat bagi sekeliling kita. Nah, itu saja ayat Mas kita minggu ini. Kita mau bersyukur ya buat firman Tuhan saat pagi hari ini. Yuk adik-adik, kita mau berdoa ya, berterima kasih buat cerita pagi hari ini. Nanti yang kecil-kecil boleh ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan masih ingatkan kami untuk menjadi anak yang rajin, anak yang dengar-dengaran, dan boleh menjadi alat-Mu. Tuhan, pakai kami, berikan kerajinan dalam diri kami Tuhan, sehingga apa yang kami temui boleh kami lakukan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.